Film diawali di sebuah pertemuan untuk merayakan penghargaan Man of the Year. Penghargaan tersebut diraih oleh Earl Brooks, biasa dikenal dengan Mr. Brooks. Brooks memiliki perusahaan bungkus makanan. Bisa dibilang dia ini kaya raya. Man of the Year, Mr. Earl Brooks. Never dreamed that I would one day be standing here. Setelah selesai, Brooks bersama istrinya Emma pulang. Selama di mobil ada sosok pria yang sering disebut Marshall oleh Brooks. Dia ini adalah alter egonya Brooks yang selalu membisikkan sesuatu yang buruk. Tentu sosok ini tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali Brooks, dan hanya Brooks yang bisa berinteraksi dengannya. Brooks mencoba menolak bisikan dari Marshall, seperti sekarang yang seharusnya pulang. Marshall menyuruh Brooks mampir dulu. Selama nongkrong bersama Emma, fokus Brooks melihat sepasang kekasih yang sedang berdansa. Bisikan dari Marshall nggak berhenti di situ aja. Ketika di rumah pun terus mengajak Brooks melakukan sesuatu. Dan sampai akhirnya Brooks tidak tahan. Dia pamit kepada Emma untuk ke pabrik. Padahal dia pergi ke belakang rumah, sebuah tempat penyimpanan Brooks, mengganti pakaiannya dan setelah itu pergi. Sampailah di sebuah rumah. Brooks mendengar suara desahan yang mantap di sini. Dia mengintip ke kamar. Sepasang kekasih yang kita lihat sedang berdansa saat itu sedang beradegan dewasa di sini. Brooks langsung muncul di hadapannya dan dia langsung menembak mereka berdua. Be quiet. Setelah mereka tewas, Brooks menari-nari di sini. Motifnya hanya dia senang melakukan ini. Namun tiba-tiba sebuah cahaya masuk dari luar. Ternyata selama mereka melakukan adegan dewasa, mereka sengaja membuka jendela sehingga terlihat. Artinya aksi yang dilakukan Brooks bisa saja ada yang melihat. Namun Brooks tampaknya tidak peduli dan menutup gorden kamar jendela. Lalu setelah itu dia pulang. Yes, sir. Brooks nggak cuma membunuh doang. Dia setelah itu memotret korban dan membakar fotonya. Besok paginya, polisi mendatangi rumah korban melihat TKP. Ternyata Brooks melakukan ini sudah berulang kali. Cuma baru kali ini setelah 2 tahun dia kembali beraksi. Detektif Tracy dan rekannya Hawkins memeriksa. Brooks meninggalkan sidik jari korban di beberapa tempat karena Brooks dikenal dengan istilah pembunuh sidik jari. Brooks sama sekali tidak meninggalkan jejak. Bahkan dia membersihkan setelah melakukan aksi. Terlihat vakum di rumah ini menghilang. Saat berada di luar, Tracy diberi sebuah surat tuntutan dari suaminya. Malam harinya, Brooks mengikuti support group. Sebenarnya, Brooks sudah tidak ingin melakukan pembunuhan lagi. Dia sangat ingin bertobat. Kejadian kemarin dia lakukan untuk terakhir kalinya. Brooks mengaku sebagai pecandu, tapi tidak disebutkan pecandu apa. Keesokan harinya, Brooks berada di pabriknya. Ada panggilan untuknya. Karena Jen, putrinya, berada di sini. Jen sudah berada di kantornya. Kedatangan Jen ke sini untuk mengakui kalau dirinya sudah di drop out dari kampus. Jen meminta kepada ayahnya untuk bekerja saja di sini, tapi permintaan Jen ditolak. Bagaimana tidak, Jen ke sini dalam keadaan tidak punya uang. Semua uang yang diberikan kepadanya habis, dan bahkan mobil BMW yang diberikan ayahnya Jen mengaku sedang dipinjam oleh temannya. Setelah itu, karyawan Brooks yaitu Sunday masuk, memberikan sebuah amplop dari seseorang. Saat amplop itu dibuka, isinya adalah foto dirinya saat melakukan pembunuhan kemarin. Sontak dia pun kaget, bicara kepada karyawannya Sunday untuk memanggil orang yang mengirim amplop. Dalam perjalanan menuju ruang temu dengan pengirim amplop, terjadi konflik batin dengan alter egonya. Marshall, dia tenang bicara, semua akan beres jika orang ini mengancam, tinggal bunuh saja. Brooks pun bertemu dengan Smith yang mengirim amplop. Smith memberikan beberapa foto. Tentu Smith masih memiliki salinannya. Kedatangan dia ternyata bukan untuk mengancam. Smith ini ternyata sudah mengintai pasangan kemarin. Dia sering memotret mereka. Dan kebetulan malam itu Smith menangkap momen langka. Dan anehnya, ketika melihat momen di mana Brooks membunuh, Smith merasa menikmati. Smith meminta kepada Brooks untuk ikut serta dalam pembunuhan selanjutnya. We have a deal? Tomorrow night. Not tonight. Tomorrow night at 8 o'clock. Turns out that you enjoy killing. It can become very addictive. Then I'll see you tomorrow night, Mr. Smith. Kita pindah ke Tracy sedang dalam pertemuan.
membicarakan tuntutan suaminya. Ternyata suami Tracy yaitu JC adalah pria Mokondo. Selama menikah dengan Tracy, dia dibiayai dan sering selingkuh. Karena Tracy udah muak, dia menceraikannya. Namun JC meminta uang penyelesaian perceraian yaitu $1 juta. Mendengar hal itu, Tracy mengatakan, If you got hit by a truck and died, permasalahan ini menjadi polemik bagi Tracy karena berpengaruh ke pekerjaannya. Atasan Tracy meminta untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya sebelum menangani kasus pembunuhan kemarin. Malam tiba, Brooks diam-diam masuk ke rumahnya Smith. Dia mengetahui lokasi ini karena menganalisa dari foto. Udah kaya raya, pintar, ditambah psikopat. Lengkap sudah. Dia di sini menyalin sebuah kunci, lalu mengagetkan Smith yang lagi tidur. Kedatangan dia ke sini bukan cuma menyalin kunci, tapi juga memberikan sebuah peringatan keras kepada Smith. Dan ditambah, dia meminta seluruh salinan foto milik Smith beserta memori kameranya. Jika tidak, nyawa dia akan hilang. Brooks sudah berada di rumah tanpa meninggalkan jejak kepergian dari rumah Smith. Malam itu dia mengecek ke kamar Jen. Meskipun anak ini beban, tapi Brooks sangat sayang kepadanya. Pagi harinya terdengar ribut-ribut antara Jen dan Emma. Keributan ini dipicu karena masalah Jen, yang ternyata dia dikeluarkan dari sekolah karena hamil. Lebih parahnya lagi, Jen gak tahu bapaknya siapa karena dia berhubungan dengan banyak orang. Sontak, Brooks mendengarnya agak kaget, tapi dia gak marah. Dia memilih untuk menerima itu dan akan menjalani kehidupan nantinya sebagai kakek. Brooks ke garasi untuk siap-siap pergi bekerja. Di sini muncul Marshall. Dia mengatakan kalau Jen menyembunyikan sesuatu yang lebih besar daripada kehamilannya. Saat malam tiba, Tracy mendatangi rumah korban yang dibunuh oleh Brooks. Di tempat yang sama, dari kejauhan seorang wanita mengintai Tracy. Di sini dia merasa terheran-heran bagaimana bisa Brooks melakukan aksinya sangatlah bersih dan juga rapi. Ketika Tracy masuk ke kamar, dia penasaran dengan jendela. Jika jendela ini terbuka saat kejadian, artinya gedung di sebelah ada yang menyaksikan saat kejadian. Tracy pun menuju gedung itu, mengetuk orang-orang di sini, dan saat di kamar Smith, pas banget Smith akan keluar, dan Smith menjatuhkan sebuah amplop. Tracy juga melihat ke dalam apartemen Smith. Dia melihat sebuah kamera dan bertanya apakah Smith seorang fotografer. Smith menjawab dia hanya melakukan hobi barunya. Lalu Tracy membahas kejadian pembunuhan kemarin. Smith mengaku dia tidak tahu apa-apa. Karena malam ini adalah janji untuk bertemu dengan Brooks, dia langsung buru-buru pergi. Tracy pun memberikan kartu namanya kepada Smith. Meskipun keadaan sedang hujan lebat, Smith masih lanjut dan akhirnya bertemu dengan Brooks. Smith memberikan amplop kepada Brooks yang isinya adalah salinan foto juga memori kamera. Namun sebenarnya Smith masih memiliki salinan lain. Dengan jujur, Smith mengakui kepada Brooks, tapi yang ia miliki hanya untuk cadangan jika terjadi sesuatu kepada dirinya. Terus juga dia memberikan kartu nama Tracy kepada Brooks. Baru kali ini, aksi Brooks malah terlalu dekat dengan polisi. Karena Smith ini amatir, malam ini dia ingin membunuh orang yang dia kenal, namun dilarang oleh Brooks. Karena hal itu akan mudah dilacak oleh polisi. Rencana malam ini sebenarnya Brooks tidak menargetkan siapapun. Jadinya mereka berangkat tanpa tujuan kepada siapa korbannya. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan pengemudi rese. Di sini, Smith kesal dengan pengemudi itu. Brooks dengan santai menawarkan Smith untuk membunuhnya, dan tentu Smith menerimanya. Yes, I've always wanted to fucking kill somebody who fucked me in traffic. Sementara Tracy masih di gedung apartemen Smith. Dia bertanya pada kamar lain. Seseorang mengatakan rumah korban jendelanya selalu terbuka. Entah karena sengaja atau lupa, tapi seisi gedung ini tahu kelakuan mereka tiap malam. Informasi baru didapatkan Tracy, dia pun meninggalkan kartu nama kepadanya. Di sisi lain, Brooks dan Smith mengintai sopir mobil tadi. Mereka tidak akan melakukan pembunuhan malam ini. Brooks orangnya detail, tidak ingin gegabah. Maka dari itu Brooks menyuruh Smith mencatat nomor polisi mobil itu.
dan setelah itu mereka pergi. Malam itu, Brooks mencari informasi Tracy dengan cara menghack data pribadinya. Dari sini Brooks mengetahui tentang kondisi rumah tangga Tracy, juga silsilah keluarga Tracy. Ayah Tracy bernama John Edward. Brooks melihat John teringat sesuatu tapi dia tidak tahu persis, samar-samar dalam ingatannya. Tracy ternyata dia sebelum menikah dengan GC, dia menikah dengan Dr. Carlson. Dan juga identitas GC diketahui di sini. Dia ternyata orang kaya, memiliki sebuah restoran. Informasi digali lebih dalam, Tracy sudah menangkap banyak orang di sini, termasuk dia juga bukan pertama kalinya mencari Brooks. Ada yang janggal di sini tentang Tracy. Dalam rekening banknya, dia memiliki tabungan 60 juta dolar. Dengan uang sebanyak itu, kenapa dia ingin menjadi polisi? Ini menakutkan bagi Marshall. Karena Tracy bukan tipikal polisi di salah satu negara yang butuh duit dan menghalalkan segala cara hanya karena dia polisi. Bisa dibilang Tracy menjadi polisi bukan untuk mencari nafkah, pasti ada sesuatu yang dia cari. Paginya, Tracy bertemu dengan Nancy, pengacaranya untuk masalah perceraian Tracy. Nancy menyarankan Tracy untuk menggunakan kekuatan politik ayahnya agar bisa menyelesaikan masalah ini. Namun Tracy menolak dan lebih memilih membayar keinginan GC yang jumlahnya semakin naik, yaitu 1,5 juta dolar. Selesai pertemuan dengan Nancy, Tracy berjalan. Dia melihat wanita mencurigakan yang kita lihat malam-malam mengintai Tracy, dan setelah itu terjadi sesuatu kepadanya. I already found a place to have some fun with you. Come on, shoot me! Malam hari tiba, pengintaian Brooks dan Smith dilakukan, menunggu momen yang tepat untuk mengeksekusi, dan tiba-tiba muncul sebuah mobil. Orang yang tadi siang mencoba menculik Tracy, orang tersebut pernah Brooks lihat, seperti tidak asing, dan ternyata dia adalah Mix, seorang pembunuh dengan sebutan The Hangman yang baru saja kabur dari penjara. Dan rencana malam ini membunuh supir rese kemarin dibatalkan oleh Brooks karena dia memiliki rencana lain. Smith kecewa karena dia malam ini udah gak sabar akan membunuh seseorang. Tapi mau gimana lagi, Brooks yang menentukan. Di tempat lain, keadaan Tracy di rumah sakit sedang diobati lukanya. Lalu datanglah pimpinan Tracy menghampiri, mengatakan kalau FBI akan mengambil alih kasus pembunuhan sidik jari dalam 3 hari ke depan jika Tracy masih belum menemukan petunjuk. Brooks malam itu mengantarkan pulang Smith. Dia beneran kecewa sepanjang jalan cemberut. Gimana enggak, dia terus dijanji-janjiin doang. Dan sekarang ketika malam eksekusi, Brooks malah menggagalkan rencananya. Tapi Brooks memiliki rencana yang lebih bagus dan berjanji kali ini dia akan melakukannya. Belum diketahui apa, tapi target kali ini Brooks merasakan getaran di hatinya untuk melakukan pembunuhan yang lebih menyenangkan. I feel like you're backing out of our deal. Even if that guy was charming and funny, I still wouldn't like him. Pagi hari, rumah Brooks kedatangan 2 detektif, Smolny dan Carfagno. Kedatangan mereka ingin menanyakan kasus pembunuhan di kampus Jen yang terjadi sebelum Jen pulang ke rumah. Brooks sudah menelpon pengacara kriminal yang dalam 1 jam akan datang. Kejadian ini menambah kedekatan Brooks dengan polisi. Jen diperiksa, korban pembunuhan di kampus bernama Philip. Dia tewas mengenaskan dengan luka-luka bekas kapak, dan juga di tempat kejadian tertinggal sebuah kapak. Jen mengenalnya, beberapa kali bertemu, kata dia. Di sini juga polisi bertanya kemana perginya BMW milik Jen. Jen mengatakan hal yang berbeda. Dia bilang mobilnya dicuri. Setelah selesai diperiksa, kecurigaan besar Brooks ditunjukkan kepada putrinya. Ketika dia mencoba bicara dengan Jen, dia menghindar. Sebenarnya Brooks tahu siapa pelaku pembunuhan Philip adalah Jen. Di sini momen penyesalan dalam hidup Brooks muncul. Apa yang ditakutkan terjadi. Brooks mewarisi sisi gelapnya kepada Jen. Tapi bedanya, Jen bodoh dan Brooks pintar dalam aksinya. Brooks menangis, merasa semua ini adalah salahnya. Dan kini dia mengerti soal mobil BMW. Jen mengetahui kalau mobil itu menjadi barang bukti yang bisa memberatkannya. Jadi dia menghilangkannya. Sementara di tempat Tracy, dia mendapatkan kabar dari Nancy. Parahnya, kini GC meminta lebih, bukan lagi 1,5 juta, melainkan 5 juta dolar. GC mengerti situasi Tracy yang ingin buru-buru menyelesaikan masalah ini, jadi dia memeras lebih Tracy.
dan Brooks ke kantornya, ada sebuah keputusan yang harus dia ambil untuk menyelamatkan putrinya. Mungkin ini berat dan sulit, tapi kita tahu Brooks sayang kepada anaknya. Hari itu dia bilang kepada Sunday untuk mengcancel semua jadwal hari ini, lalu dia pergi. Brooks ke tempat penyimpanan barang pribadinya. Dia membuka sebuah tempat rahasia di bawah pemanggang. Di dalamnya terdapat pistol dan banyak tanda pengenal orang lain beserta dompetnya. Brooks hari ini akan melakukan perjalanan entah kemana. Yang pasti, Brooks hari ini akan mengecewakan Smith lagi dan kemungkinan bisa saja berbahaya bagi Brooks. We'll take care of it on the way to the airport. Kini Tracy dan Hawkins mengintai Smith, mengikutinya sepanjang hari. Alasan Tracy mengikuti Smith hanya satu, yaitu firasatnya. Dia yakin ada sesuatu dari Smith yang mengaitkan dengan pembunuh sidik jari. Sekarang kita diperlihatkan Brooks yang telah merubah penampilannya melakukan perjalanan dengan pesawat entah akan pergi kemana. Lalu Smith yang baru saja pulang dari kantor, baru saja dia masuk ke mobilnya. Ada sebuah koran di dalam. Di koran itu ada lingkaran merah yang membentuk sebuah kalimat, lakukan di waktu yang sama besok dan jangan berbuat bodoh. Lalu Tracy mengetuk kaca mobil Smith. Tracy masih penasaran bertanya soal pembunuh sidik jari. Mungkin saja Smith memiliki sebuah petunjuk berupa foto, karena dari informasi tetangganya Smith, dia mengetahui saat itu korban selalu melakukan adegan dewasa dengan jendela terbuka. Smith teringat pesan Brooks, jadi dia mengatakan tidak memiliki apapun, lalu mereka berdua berpisah. Dan kita diperlihatkan Brooks yang membawa sebuah kapak dan menuju kampusnya Jane. Singkat cerita, Brooks kembali merubah penampilannya dan turun dari taksi. Ternyata dia baru saja selesai membunuh seseorang di sini dan meninggalkan kapak itu. Apa yang dilakukan Brooks adalah untuk menyelamatkan anaknya. Lalu terjadi konflik batin. Brooks benar-benar ingin mengakhiri kecanduannya terhadap membunuh orang. Jadi dia memiliki sebuah rencana untuk menghilangkan tanpa jejak, agar menghindari dirinya tertangkap oleh polisi dan keluarganya tidak akan menampung rasa malu jika itu terjadi. Rencana Brooks adalah membiarkan dirinya dibunuh oleh Smith. Tentu Marshall sebagai alter egonya menolak keras rencana ini. Mr. Smith is not smart enough to do that. Well, I'm not particularly fond of that plan, Earl. Brooks kembali ke rumahnya dan tidur seperti biasa dengan istrinya. Lalu besok paginya, Brooks mengabarkan kepada Jane bahwa telah terjadi pembunuhan di kampus Jane. Artinya, Jane selamat dari tuduhan sebagai pembunuh. Tentunya Jane gak tahu semua itu dilakukan oleh ayahnya sendiri. Do you love me, Jane? Of course I love you, Daddy. Besok paginya, Brooks mencari data pribadi milik Sarah, perempuan yang bersama Mick saat itu. Brooks juga menghampiri apartemennya dan melihat mobil yang sama saat Brooks lihat saat bersama Smith. Dan malam hari, janji untuk bertemu dengan Smith tiba. Brooks berada di kantornya menulis sebuah surat, pernyataan Brooks yang akan menghilang. Brooks benar-benar serius di rencana ini, meskipun alter egonya Marshall menolak keras Brooks melakukannya. Singkat cerita, Brooks menemui Smith dan langsung pergi. Saat di mobil, Brooks mencium bau-bau senjata dibawa oleh Smith. Dugaan Brooks, Smith akan membunuhnya seketika selesai melakukan aksi malam ini. Dan di rumah Tracy, dia mendapatkan telepon dari seseorang yang mengetahui informasi bahwa di apartemen Smith saat kejadian pembunuhan ada kilatan flash kamera. Besar kemungkinan Smith memiliki sebuah foto saat kejadian. Mendengar hal itu, Tracy langsung mengabarkan Hawkins untuk membawa surat geledah dan menuju apartemen Smith. Sementara Brooks dan Smith berada di suatu tempat. Seperti biasa, Brooks membungkus pistolnya. Di sini Smith begitu panik saat seseorang masuk, sampai-sampai Smith mengompol di sini. Ternyata ini adalah rumahnya GC. Dia datang ke sini bersama pengacaranya yang kita lihat saat bertemu dengan Tracy di awal. Mereka berdua membahas soal pemerasan yang dilakukan kepada Tracy dan berakhir beradegan dewasa. Setelah itu, Brooks muncul bersama Smith. Sontak mereka berdua panik berteriak dan scene langsung berpindah. Kita melihat Tracy yang mengetuk pintu apartemen Smith. Sayangnya, kita tidak diperlihatkan proses pembunuhan yang dilakukan Brooks dan Smith. Di sini, Smith begitu senang dan bergairah setelah melakukan pembunuhan pertama kalinya. Yes! Woo! Yeah! It's great. It's fantastic. Thank you. You're welcome. Kita pindah lagi ke Tracy. Apartemen Smith terbuka dan dia masuk ke dalam. Saat di dalam ternyata isi apartemen ini sudah kosong. Hanya tersisa kabel dan kertas pemindahan beserta alamat.
Lalu muncullah Hawkins. Dia membawa kabar mengejutkan bagi Tracy bahwa Jesse dan pengacaranya telah ditemukan tewas di rumahnya. Kejadian ini membuat Tracy dicurigai oleh polisi karena satu-satunya orang yang mungkin saja bisa jadi pembunuh sidik jari adalah Tracy. Hal ini diperkuat ketika Tracy mengungkapkan perasaannya kepada Jesse. Tracy berharap dia mati. Hawkins mencoba untuk membawa Tracy ke kantor untuk dimintai keterangan, namun Tracy memilih menolak dan menghajarnya. Jika dia memenuhi panggilan polisi, maka dia akan melewatkan momen menangkap pembunuh sidik jari. Kembali ke Brooks, di sini dia tiba-tiba ditodong pistol oleh Smith. Yap, benar dugaan Brooks. Brooks tahu Smith ini bodoh dan tidak bisa membunuh seseorang. Brooks tidak panik dan tenang. Dia menjelaskan bahwa polisi akan menangkapnya karena seperti yang kita tahu, Smith ngompol di apartemen Jesse sehingga DNA-nya tertinggal. Daripada ditangkap polisi, lebih baik Smith membunuh Brooks untuk upaya Brooks agar menghilang dengan cara dibunuh oleh Smith. Dan nantinya setelah itu, Brooks mengaku kepada polisi kalau Brooks mengajaknya untuk membunuh dan berikan foto saat kejadian tempo lalu. Smith pun menerima tawaran ini. Dan Tracy sampai di suatu tempat yang tidak asing. Benar sekali, ini adalah tempatnya Sarah, pacarnya Mix. Sementara Brooks dan Smith sampai di pemakaman milik Brooks. Saat Tracy masuk, di lorong apartemen di sini ada Mix dan Sarah. Setelah itu, terjadi adu tembak antara Tracy dan Mix. Kita pindah lagi ke Brooks dan Smith. Mereka menuju sebuah lubang makam yang telah disiapkan oleh Brooks. Di sinilah Brooks akan ditembak, lalu mayatnya akan terkubur. Tapi baru saja Smith akan menembak Brooks, ternyata pistol yang dibawa oleh Smith tidak ada pelurunya. Brooks telah menyabotase apartemen Smith, memindahkan barang-barangnya dan menukar pistol miliknya juga. Kini keadaan berbalik. Setelah itu, singkat cerita, beberapa minggu pun berlalu. Pada pagi hari, Brooks bersantai di sebuah restoran. Dia membaca koran, tertulis kabar pembunuh sidik jari telah ditemukan. Identitasnya yaitu Smith. Dan sedangkan Tracy mendapatkan penghargaan atas aksinya menembak Mix. Rencana yang sempurna. Kini Brooks terhindar dari tuduhan sebagai pembunuh, Tracy selamat dari tuntutan Jesse, dan anaknya bebas dari hukuman. Saat malam hari tiba, seperti biasa, Brooks mengambil susu lalu pergi ke kamar Jen, menciumnya. Dan yang terjadi selanjutnya, tenang, itu cuma mimpinya Brooks doang, karena ketakutan dalam dirinya yang telah mewarisi jiwa psikopat kepada Jen. Film pun tamat. Oke, gua Angga, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.